di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Usai Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia kembali mengeluarkan pernyataan soal ijazah Jokowi. Ova menyatakan Jokowi telah lulus program sarjana dengan indeks prestasi di atas 2,5. UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Dari pihak Rektor UGM sudah memberikan statement. Tanggapannya Bu dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Rektor UGM seperti apa? Kami dari tim Bon Jovi sebetulnya tidak hanya melihat ya lulus dan tidak itu, tetapi adalah pada proses bagaimana suatu ijazah itu diterbitkan. Karena ijazah itu bisa didapatkan oleh seorang mahasiswa itu pasti lewat proses yang panjang. Pasti Bu Rektor banyak membuat pernyataan tersebut, beberapa video terakhir itu pasti karena besarnya isu ini ya, ada kontroversi dari versi ijazah yang beredar. Sebetulnya kontroversi itu tidak cukup hanya dengan statement bahwa UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi sudah lulus, tapi itu harus dengan bukti-bukti pendukung, dokumen-dokumen akademik yang dihasilkan selama seorang mahasiswa menjalani perkuliahan. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah serta digunakan dalam dokumen resmi. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Memang tanggung jawab bersangkutan, tetapi kami meminta ke UGM itu adalah dalam rangka permohonan informasi publik. Ijazah itu kan pernah digunakan ya. Nah, jadi kita kan pernah melamar pekerjaan, pernah diminta ijazah. Artinya apa? Pemberi pekerjaan berhak mengetahui kualifikasi orang yang melamar. Publik berhak tahu ya, termasuk dokumen-dokumen yang mendukung terbitnya ijazah, agar kita tahu bahwa itu verifikasi legalisasinya keluarnya juga benar. UGM tidak bisa hanya bilang betul lulusan, tapi tolong buktinya, dan buktinya kasih ke kami. Bu, lantas
statement dari rektor juga Sumitro dengan ejaan OE serta U. Ini dua-duanya sama. Nah, bagaimana sih Bu peraturan dan ketentuan? Saya sebagai dosen aja nih, saya membimbing banyak mahasiswa menandatangani skripsi mereka. Betul. Tidak boleh gelar, ejaan apa tuh nggak boleh ada yang salah sedikit pun. Untuk skripsi ya, tidak mungkin sekelas Prof. Sumitro meloloskan nama yang keliru gitu loh. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. Terkait foto ijazah, dari pihak UGM menyatakan bahwa penggunaan kacamata di foto ijazah Jokowi itu masih diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan itu adalah kacamata hitam. Nah, ini gimana Bu tanggapannya Bu? Saya tidak mau berdebat ya, itu boleh atau tidak. Kami sudah meminta sebetulnya SOP yang terkait dengan itu. Silakan diperlihatkan, iya, silakan diberikan soal kacamata. Rabu Desember lalu, Komisi Informasi Pusat menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait ijazah Joko Widodo. Dalam sengketa itu, Bonatua Silalahi meminta Arsip Nasional untuk memberikan arsip ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk pemilu tahun 2014 dan 2019. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Sementara sehari sebelumnya dalam putusan sela, Komisi Informasi Pusat juga menolak permohonan sengketa dari kelompok bongkar ijazah Jokowi terkait ijazah Jokowi yang ada dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Ini adalah something yang not fair, ya. Kenapa tidak fair? Tidak fair itu ukurannya adalah jika suatu proses itu dilakukan tidak dengan berkeadilan, begitu, ya. Jadi ini sangat lucu sekali. Kami yang melakukan dumas atau pelaporan di Bareskrim, ya, di mana itu adalah tentu saja hak daripada warga negara, baik kelompok maupun perorangan, begitu, yang harusnya lebih dahulu dilakukan suatu penyelidikan, ya, kemudian diproses sedemikian rupa untuk didapatkan kesimpulan, ya, dari hal tersebut, dan kebetulan itu pidana sebenarnya ya Mbak ya, tentang pemalsuan surat, ya, atau akta otentik, begitu. Nah, ini nampaknya untuk mengimbangi laporan kami tersebut, pada bulan April tepatnya tanggal 30 Bapak Jokowi melaporkan kami, ya, orang-orang yang jelas-jelas sedang bekerja, ya, untuk hukum, begitu, dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi ini tidak fair dan tidak seharusnya seperti itu, ya. Untuk mengatakan seorang itu adalah sudah mencemarkan nama baik, kemudian juga penghinaan dan segala macam, itu harus dibuktikan dahulu, ya. Dan selama ini kita lihat Bapak Jokowi ini tidak pernah memperlihatkan ijazah asli yang diklaimnya tersebut, begitu. Ya, absolutely not. Kenapa? Begini ya Mbak. Jika mempertanyakan dianggap sebagai suatu pencemaran, jika meragukan dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik, saya kira kita ini sedang berada di masa apa, ya kan? Jangan lupa, penelitian, kemudian investigasi itu merupakan suatu yang membuka tabir. Pertanyaannya adalah jangan dahulukan penghukuman, tapi dahulukanlah pembuktian, kan begitu. Kasih ruang yang benar, jangan gunakan tangan besi, misalnya menggunakan aparat dan segala macam. Orang kan bisa berkata apapun untuk bisa membela diri, ya.
tapi perlu diingat rekam jejak. Rekam jejak ini sesuatu yang nggak bisa dihapus. Roy Suryo, Rismond Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma yang telah menuliskan buku The Jokowi's White Paper, itu mereka berangkat dari ilmu yang dikuasai masing-masing, ya kan? Apa iya mereka sembarangan dan bermain-main? Itu tidak mungkin. Jiwa dari peneliti itu memang akan terus mencari dan mencari. Nah, yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu tidak melakukan edit, tidak melakukan manipulasi, tapi meneliti. Nah, misalnya ada bagian di Zoom, apakah itu sebuah manipulasi? Tidak. Orang dia belum lihat aslinya kok dia udah bisa menarasikan di panggung-panggung besar media yang mengatakan ini palsu.